Baik teman-teman, di sini saya juga dengan teman-teman dari kelompok 8 akan menjelaskan terkait filosofi dan tujuan kurikulum dasar Cambridge menurut kelompok kami. Baik, filosofi kurikulum dasar Cambridge yang pertama adalah reflecting a global perspective. Artinya, mampu menjadi siswa yang berefleksi melalui sudut pandang yang global dengan melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang tanpa memperhatikan ataupun juga melihat dari satu unsur saja. Jadi melihat secara objektif begitu. Dan dari filosofi ini dapat dikatakan sebagai open minded. Itu artinya menjadi pribadi yang mampu menerima perbedaan pendapat ataupun gagasan, namun juga berani mengutarakan gagasan tanpa menghakimi ataupun juga merendahkan pendapat orang lain. Sesuai dengan namanya, Cambridge Curriculum atau kurikulum Cambridge ini adalah kurikulum internasional dengan harapan siswa yang dibentuk itu menjadi pribadi yang mampu melihat segala sudut pandang, melihat berbagai masalah ataupun berbagai hal melalui berbagai sudut pandang tanpa memperhatikan unsur yang memang menjadi satu fokus. Jadi harapannya melihat suatu hal itu dengan kacamata yang berbagai latar belakang gitu. Contohnya misal ada orang yang lahir dari berbagai karakteristik dan latar belakang tentunya akan memiliki pola pikir yang berbeda, juga cara pandang yang berbeda, dan sikap tersebut harusnya bisa dimaknai sebagai sikap saling menghargai dalam menerima perbedaan tersebut. Misal saya dari Cianjur, lalu ada teman saya berasal dari Lampung, ataupun juga teman-teman saya yang berasal dari luar Pulau Jawa gitu. Dan pastinya memiliki sudut pandang yang berbeda dengan harapan sudut pandang tersebut tetap diutarakan tanpa menjatuhkan, tetapi menjadi hal yang memperkaya wawasan, memperkaya um, pola pikir, dan akhirnya mengerti berbagai sudut pandang tersebut. Meskipun ini lingkupnya masih dalam nasional, tetapi harapannya ini menjadi salah satu contoh yang relevan bagi kita. Dan ketika dalam filosofi ini secara global, artinya kita melihat dari berbagai kacamata dunia. Lalu filosofi poin yang kedua adalah students learn in different ways at different rates. Artinya setiap manusia itu memiliki minat bakat yang berbeda-beda. Begitupun cara setiap anak atau setiap siswa dalam memproses atau mempelajari tentunya memiliki cara yang berbeda. Oleh karena itu, melalui kurikulum Cambridge, perbedaan tersebut difasilitasi melalui berbagai subjek. Artinya, siswa memiliki minat bakat yang berbeda dan juga kemampuan atau cara belajar yang beda-beda. Ada yang cara belajarnya dengan menggunakan uh, audio ataupun juga visual ataupun bahkan keduanya. Dan cara belajar ini disesuaikan dengan bagaimana siswa tersebut nyaman dalam belajar serta pembelajaran yang memang meskipun berbeda subjek-subjeknya tetapi tetap bisa siswa mampu memahami makna ataupun juga pengetahuan dari subjek tersebut. Lalu filosofi kurikulum dasar Cambridge yang ketiga adalah the primary school curriculum should be broad and balanced. Artinya sekolah yang menerapkan kurikulum ini harus mampu memfasilitasi pembelajaran dengan pengetahuan yang luas dan mempelajari hal yang bukan hanya ada di lingkungan sekitar, namun secara global dengan keselarasan ataupun juga dengan menyeimbangkan antara pengetahuan yang relevan dengan budaya budaya dan juga konteks yang ada. Contohnya ketika di Indonesia ini pembelajaran yang diterapkan di sekolah itu harus disesuaikan juga dengan menggunakan kurikulum internasional tetapi tetap dengan menyelaraskan dan dengan kebutuhan siswa, dengan konteks, dengan budaya yang artinya sekolah tersebut harus mampu memfasilitasi pembelajaran yang tidak hanya terpaku pada pembelajaran secara konteks budaya saja atau secara kebutuhan saja, tetapi juga menyeluruh atau secara holistik dan diseimbangkan dengan kebutuhan siswa. Baik, filosofi yang selanjutnya adalah the different subject can be linked to support or reinforce student understanding. Artinya dari
berbagai mata pelajaran yang berbeda ataupun yang dikenal dalam kurikulum Cambridge itu subjek yang berbeda, itu harus saling berkaitan, harus mampu mendorong dan memperkuat pemahaman siswa. Seperti yang kita ketahui bersama dalam kurikulum Cambridge dasar, yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran pada tahap dasar Cambridge ini hanya 3 subjek. Yang pertama adalah English, yang kedua Science, yang ketiga Math. Di mana ketiga subjek ini tentunya berbeda. Namun, eh, justru karena perbedaan tersebut memiliki keterkaitan, memiliki kesinambungan, dan kesinambungan tersebut mampu mendorong juga memperkuat siswa menjadi individu yang memiliki intelektual, memiliki kemampuan sosial yang tentunya bisa menjadi manusia yang berkompeten gitu. Baik, kita ketahui bersama bahwa dalam 3 subjek tersebut memiliki tujuannya yang memang bisa mendorong dalam pemahaman siswa dan membentuk siswa sebagai individu yang kompeten. Yang pertama math atau matematika. Tentunya tujuan dari subjek ini menjadi fokus dalam kurikulum dasar Cambridge adalah untuk mendorong siswa memiliki pengetahuan, juga memiliki pemikiran yang bisa memecahkan masalah atau problem solving melalui pembelajaran-pembelajaran dalam matematika. Lalu yang kedua, subjek yang kedua adalah sains atau IPA, di mana dalam IPA terdapat berbagai aktivitas ataupun juga kegiatan-kegiatan, entah itu eksperimen ataupun menganalisa. Dan dari subjek ataupun mata pelajaran IPA ini tentunya mendorong siswa untuk memiliki pengetahuan dan juga memiliki pemikiran yang pemikiran kritis. Lalu yang ketiga, subjek yang ketiga adalah English ataupun bahasa Inggris, di mana yang kita ketahui bersama juga dalam bahasa Inggris ataupun bahasa apapun itu menjadi alat dalam mengkomunikasikan, alat untuk mampu membicarakan dan mengutarakan apa yang menjadi pemikiran kita dan apa yang menjadi gagasan. Dan ketiga subjek ini tentunya saling berkaitan melalui problem solving, melalui critical thinking, dikomunikasikan melalui bahasa. Dan oleh karena itu, mengapa dalam filosofi ini memang dalam kurikulum Cambridge ini meskipun berbeda subjeknya, tetapi mampu memperkuat dan mampu memiliki kesinambungan untuk mendorong siswa dalam pemahaman dan juga mendorong dalam kognitif siswa. Filosofi kurikulum dasar Cambridge yang kelima, yaitu Personal, Social, Health, and Environmental Education is Important, yaitu pentingnya pendidikan untuk pribadi, sosial, kesehatan, dan lingkungan, di mana setiap orang berhak atas kehidupan yang baik, contoh saja dengan layak mendapatkan pendidikan yang setara, kehidupan sosial yang baik, kesehatan yang menunjang keberhasilan hidup, dan lingkungan yang mendukung. Filosofi kurikulum dasar Cambridge yang keenam, Positive Attitude to Lifelong Learning should be fostered, yaitu sikap positif terhadap pembelajaran seumur hidup harus dipupuk, di mana setiap manusia pasti memiliki bakatnya atau kelebihannya masing-masing. Hal inilah yang harus diajarkan kepada peserta didik dan sikap terbuka terhadap pembelajaran dengan belajar hal yang baru dan tidak berhenti di situ-situ saja. Lalu contohnya, peserta didik ini mempunyai bakatnya di bidang olahraga atau bulu tangkis, nah maka harus dibentuk dengan rajin berlatih terus-menerus. Filosofi kurikulum dasar Cambridge yang ketujuh, reflection and analysis are important for quality teaching and assessment, yaitu refleksi dan analisis penting untuk pengajaran dan penilaian yang berkualitas. Tentunya dengan kita melakukan pengajaran pasti ada lebih dan kurangnya, di mana seorang guru atau peserta didik dapat merefleksikan atau merenungkan kembali apa yang sudah diterima. Contoh, seorang guru mengajari peserta didik, guru juga harus bisa merefleksikan apa saja yang sudah terjadi selama waktu pembelajaran. Begitupun dengan siswa. Siswa juga dapat merefleksi atau merenungkan kembali pelajaran apa saja yang sudah diterimanya saat waktu pembelajaran.
Berikutnya ada formative assessment can be used to inform teaching and planning. Penilaian formatif dapat digunakan dalam menginformasikan pengajaran dan perencanaan pembelajaran. Digunakan untuk memantau kemajuan siswa secara berkelanjutan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Hasilnya digunakan untuk membantu guru menyesuaikan pengajaran mereka dan memberikan umpan balik kepada siswa untuk membantu mereka belajar lebih efektif lagi. Penilaian ini dilakukan secara teratur sepanjang tahun ajaran, selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti tes formatif, kuis, observasi, dan proyek. Sebagai contoh penerapannya adalah ketika seorang guru matematika memberikan kuis singkat kepada siswanya setelah menyelesaikan materi baru, hasil kuis membantu guru untuk mengetahui apakah siswa memahami materi dan mengidentifikasi siswa yang membutuhkan bantuan tambahan. Berikutnya adalah external benchmarks of students' performance can be useful for reporting and planning. Penilaian eksternal untuk performa siswa dapat berguna sebagai pelaporan dan perencanaan pembelajaran. Digunakan untuk membandingkan kinerja siswa dengan standar eksternal. Tolak ukur ini dapat berupa nilai ujian nasional, skor standar, dan kriteria kinerja yang ditetapkan oleh Cambridge. Penilaian ini dilakukan pada titik waktu tertentu seperti akhir semester atau akhir tahun ajaran. Tolak ukur ini biasanya diukur melalui ujian akhir atau penilaian eksternal lainnya. Sebagai contoh, saat para siswa mengikuti ujian akhir semester yang standarnya ditetapkan oleh Cambridge, hasil ujian membantu guru untuk mengukur kinerja siswa dibandingkan dengan standar eksternal dan melihat apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Assessments should be culturally sensitive and unbiased, and they should reflect a wide range of skills and knowledge across subjects. Penilaian harus peka secara budaya dan tidak memihak dan harus mencerminkan berbagai keterampilan dan pengetahuan lintas mata pelajaran. Penilaian yang baik bukan hanya tentang mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa. Penilaian yang berkualitas tinggi haruslah menyesuaikan dengan pernyataan di atas, bersifat menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka dan mencapai potensi penuh atas diri mereka sendiri. Contohnya, dalam penilaian bahasa, hindari pertanyaan memihak pada budaya tertentu. Gunakan soal cerita matematika yang melibatkan pemecahan masalah di dunia nyata, ataupun dalam sejarah, pelajari dan diskusikan kontribusi peradaban lain dan sejarah dunia. Dengan penilaian tersebut, guru dapat memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan untuk sukses. Baik, tujuan dari kurikulum dasar Cambridge yang pertama adalah to develop a range of knowledge and skills that will provide a solid foundation upon which the later stage of education can build. Artinya, melalui kurikulum dasar Cambridge ini, harapannya adalah mampu membentuk siswa dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya melalui pengetahuan-pengetahuan dasar. Jadi, di kurikulum dasar Cambridge ini memang diharapkan mampu membentuk sebuah fondasi yang kuat terkait pemahaman-pemahaman dasar, pengetahuan-pengetahuan dasar, dengan harapan ketika anak tersebut sedang menempuh pendidikan di jenjang yang dasar, dia sudah memiliki hal-hal yang mendasar atau pengetahuan-pengetahuan yang mendasar. Contohnya ketika kita di Indonesia, yang contoh yang ditemui di Indonesia itu adalah sekolah dasar itu memang membentuk siswa dalam merangkai ataupun juga memiliki pengetahuan mendasar. Contohnya membaca, menulis, menghitung, dan itu adalah pengetahuan-pengetahuan dasar yang dibentuk siswa di sekolah dasar agar ketika melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, entah itu SMP, lalu SMA, dan ke perkuliahan, siswa tersebut bisa mendapatkan pengetahuan yang sudah mendasar atau bisa dilanjutkan begitu. Lalu tujuan kurikulum dasar Cambridge yang kedua adalah to provide a progressive framework of learning outcomes that are appropriate for students in the primary class. Artinya melalui kurikulum dasar Cambridge ini, siswa difasilitasi untuk memiliki kerangka pembelajaran yang menunjukkan ke arah kemajuan atau progresif dengan hasil belajar yang sesuai pada tahap dasar tersebut. Contohnya adalah ketika pembelajaran di sekolah dasar,
kita belajar mengenai pembelajaran yang sesuai pada tahap perkembangan, baik secara kognitif, secara psikomotor, secara sensorik, dan hal tersebut diharapkan hasil belajar tersebut bisa sesuai dengan capaian pembelajaran yang memang sesuai dengan tahap perkembangan di usia jenjang dasar. Tujuan kurikulum dasar Cambridge to provide a structure that emphasizes the development of skill as well as knowledge. Tujuan dari kurikulum ini sendiri dapat untuk menyediakan struktur yang menekankan pengembangan keterampilan serta pengetahuan. Contohnya dengan ini, guru lebih aktif untuk mengembangkan keterampilan siswa lewat pembelajaran yang berlangsung dan mengasah pengetahuan siswa lebih lanjut saat proses pembelajaran. To reflect current understanding of teaching and learning, including activities which reflect the different styles in which students learn. Dalam memahami cara mengajar dan belajar modern, guru harus mempertimbangkan gaya belajar yang berbeda-beda pada setiap siswa. Tujuan dari kurikulum dasar Cambridge adalah di mana guru harus menyesuaikan gaya mengajar mereka dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa, yang mendorong mereka termotivasi untuk belajar dan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dengan begitu, lebih mudah bagi mereka dalam memahami dan mengingat informasi yang disampaikan. Juga lebih percaya diri dalam kemampuan belajar mereka. Contohnya, beberapa siswa belajar secara visual atau melalui cara melihat, kinestetik, atau melalui cara melakukan, auditory melalui cara mendengarkan, dan lainnya. Guru yang baik akan menggunakan berbagai aktivitas untuk menarik perhatian semua siswa dalam kelas. To provide a positive educational experience for all students, menyediakan pengalaman pendidikan yang positif bagi semua siswa. Maksudnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan. Guru dapat membangun hubungan yang positif dengan siswa dan orang tua ataupun wali, serta menggunakan metode pengajaran yang efektif dan umpan balik yang konstruktif. Dengan menyediakan pengalaman pendidikan yang positif bagi semua siswa, guru dapat membantu siswa mencapai potensi penuh mereka dan menjadi pembelajar yang seumur hidup. Pembelajar seumur hidup yang memiliki keinginan dan motivasi untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hidupnya, serta siap menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan dan juga perubahan. Contohnya adalah di mana guru membantu siswa untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka dan mendorong mereka untuk terus belajar.